Ya, hari ini saya akan membahas teladan yang atau materi yang berkaitan dengan hubungan apa namanya antar variabel yang kadang sering kita jumpai dalam penelitian ya. Nah, oke. Bentar. Ini saya menggunakan dua komputer ya. Jadi kalau kita bicara hubungan antar variabel, ya ini kayaknya belum bisa masuk. Masih ada yang bisa masuk ya. Oke, bentar. Saya share screen ulang. Oke, bentar ada yang masuk lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi pertama saya akan sampaikan bagaimana menganalisis hubungan antar variabel, karena kita tahu beberapa variabel itu punya beberapa skala pengukuran ya. Dari yang primitif yaitu skala nominal misalnya. Jadi andaikan ini saya besarin dulu ya biar kelihatan 12% ya. Jadi andaikan kita punya data seperti ini mengenai polling terhadap pasangan suami istri tentang misalnya sebuah kebijakan ya. Nah, bisa saja jadi kalau di sini pilihan jawabannya itu hanya setuju dan tidak setuju, ya, kita ambil beberapa teladan saja di sini ya. Jadi setiap pasangan suami istri itu ditanya mengenai persetujuan terhadap suatu kebijakan, setuju atau tidak setuju. Nah, andaikan kita punya data seperti ini, ya, nanti saya share materi ini atau bisa diunduh di Bitly ya, di website ya bit.ly/startmaxi. Kalau nggak salah begini. Jadi kalau diketik URL-nya itu ya, ketik bit.ly gitu ya, /startmaxi. Ya. Nanti datanya dari sini, data aslinya ini, Coba saja ya. Jadi bagaimana? Kalau yang pertama adalah yang digunakan untuk mengetahui ukuran keeratan hubungan antar variabel. Variabel ini variabelnya suami dan istri gitu ya. Nah, andaikan yang pertama kali kita punya bahwa untuk setiap variabel itu hanya memiliki dua respon. Ya, kategorinya cuma dua, setuju dan tidak setuju. Istri juga begitu, setuju dan tidak setuju. Ya. Nah, jadi pertama kali kita harus mengisi ini dulu, mengisi tabel kontingensi 2x2. 2x2 itu maksudnya yang pertama, ya variabel pertama itu dua kategori, variabel kedua dua kategori. Ya. Oke. Nah, tentunya kalau cuma sedikit kita bisa melihat yang suami setuju, istri setuju ada berapa banyak gitu ya. Tapi kalau data ini banyak tentunya akan memakan waktu. Tapi dengan Excel kita juga bisa mempermudah pekerjaan itu dengan cara mungkin pertama kali kita beri nama di sini ya. Kita sorot dulu sampai data yang terakhir gitu ya. Oh, data terakhir di sini gitu ya. Kemudian kita beri nama di sini suami gitu. Ini misalnya array itu yang kita sorot itu kita beri nama suami ya. Nah, jadi kalau kita tekan misalnya mencari array suami itu apa ya di sini ya. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama kita sorot ini ya, kita sorot ini semua kita beri nama misalnya istri. Mudah-mudahan pakai E atau enggak pakai E terserah ya. Istri itu ya.
Nah, sehingga dengan cara seperti itu kita bisa lebih mudah untuk mencari berapa banyak pasangan suami istri yang semuanya setuju dan setuju ya. Nah, kalau kita lihat ini semua datanya ada sebanyak berapa ini 15 ya, 15. Jadi total keempat sel ini juga 15 gitu ya. Oke. Jadi dengan cara menggunakan informasi yang ada di Excel, fungsi yang ada di Excel, yaitu count itu mencacah. Mencacahnya bersyarat count ifs gitu ya. Count ifs bersyarat. Syarat yang pertama yaitu array yang dari array suami tadi. Dari array suami tadi ya. Itu yang memilih setuju ada berapa gitu ya. Ini setuju. Jadi 11-nya berapa? Kemudian dari yang istri gitu ya. Jadi kalau array-nya benar, nama nama array itu diberi nama warna yang sama, ini array suami, array istri ya. Kemudian istrinya setuju, gitu ya. Setelah itu kita klik enter. Nah, berarti ada 5 pasang, oke? Ada 5 pasang. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri ya. Nah, oke, agar kita bisa mengcopy paste di sel yang kosong ini perlu diedit dulu. Bahwa di sini yang kita nanti kan kita tuju di sini E12. Berarti yang kita kunci di sini kolom E-nya ya. Sedangkan yang di sini yang kita tuju nanti baris ke-10. Jadi angka 10-nya nomor barisnya yang dikunci dengan memberikan tanda dolar ya. Nah, setelah itu baru kita copy ke sel yang kosong, paste ke sel-sel yang kosong atau Ctrl C, Ctrl V ini ya. Sorry. Kenapa ini kosong? Sorry, ini tidak setuju. Oh, ini tidak ya, ini tidak, nggak bisa, dia harus tidak gitu ya. Nah, gitu. Oke? Nggak bisa, dia harus tidak. Jadi ini 5253 ya. Jumlahnya 15 ya. Oke, setelah mengisi itu, setelah mengisi ini semua ya. Ini kita sebut dengan A. Ini A, B, C, D. Ini A itu suami istri sama-sama setuju. Ini B ya, suami setuju, istri tidak setuju. C, suami tidak setuju, istri setuju. D, kedua-duanya tidak setuju. Nah, atas dasar informasi inilah kita bisa menghitung apa yang dimaksud dengan koefisien kontingensi. Ini koefisien ini fungsinya mirip seperti kalau pernah mendengar korelasi ya, untuk mengukur keratan hubungan. Ini untuk mengukur dependensi, terminologinya aja yang beda, dependensi. Nah, koefisien kontingensi untuk tabel 2x2 ini ada beberapa, yaitu yang namanya koefisien kontingensi V, koefisien kontingensi Yule-Kendall, dan koefisien kontingensi Ives-Gibson. Ini yang 3 saya sebutkan. Bisa jadi di luar sana masih ada lagi, ya, tapi 3 saja. Nah, ketiga ini memiliki kemiripan, yaitu menggunakan informasi ABCD tadi, ya, ABCD, ya. Hanya untuk yang di sini V ini ada R1, R2, C1, C2. R1 itu berapa banyak di sini? Berapa banyak atau berapa total baris pertama? Jadi R1 ini berarti sum dari ini ya. Sum dari, karena cuma 2 bisa tambahkan saja bisa, atau pakai rumus sum juga bisa ya. 8. R1-nya 8. Nah, R2-nya berarti 7 ya. 7. Kayak gitu. Jumlahnya 15. Demikian juga di sini. Di sini C1 jumlah kolom 1. Jumlah kolom 1 itu 5 tambah 2 ya. 5 tambah 2 ini 7. Dan di sini juga dengan cara yang sama tuh 3 tambah 5 8 ya. Nah, ini angka-angka ini acak tergantung data. Tergantung data di sini, ya kan? Nah, ini ya, tergantung data sini.
Jadi angka di sini acak, jumlah R1, R2, C1 dan D2 juga acak juga. Artinya kalau di sini saya ganti misalnya, saya ganti tidak setuju gitu ya. Misalnya begini ya, kan berubah itu, ya. Nah, gitu. Oke, saya andukan ya. Ya apa? Nah, baru setelah tahu ABCD-nya dihitung nilai ya. Jadi misalnya untuk koefisien kontingensi ini sama dengan yang atas itu A kali D ya, A kali D dikurang B kali C, B kali C. Ini ya, itu yang atas. Yang bawahnya dibagi dengan akar. Akar itu SQRT ya. Akar. Perkalian ini R1 kali R2 kali C1 kali C2. Nah, saya kira yang beginian tuh nggak susah ya. Jadi 0,33929. Itu koefisien kontingensi menurut V, koefisien kontingensi V. Nah, sedangkan yang R6 ini sama seperti tadi. Nah, AD jadi A kali D, A kali D dikurang B kali C gitu ya. Dibagi A tambah D, sama aja istilahnya. Ini pembaginya jumlahnya A kali D ini ditambah B kali C. B kali C. Kalau di atas dikurang, ini ditambah. Ya. 0,66129. Nah, yang di sini, Gibson ini, ya, cara yang sama. Jadi, A ditambah D, gitu. Masih mudah ini ya. A ditambah D, kemudian kurang B, dikurang lagi C. Ya, kan tanda kurung itu. Ya. Kemudian dibagi jumlah semuanya. A, B, C, D ya. Atau kita tuliskan begini. Sum dari semua ini ya. Sum dari semua ini. Oke. Nah, ini yang mirip R5 sama R7. Jadi itu kodenya aja. Kodenya namanya R5, ini R7. Oke. Nah, jadi ini adalah ukuran dependensi yang mirip seperti korelasi ya, mengukur keeratan hubungan antar variabel yang sama-sama nominal ya, yang sama-sama nominal atau sama-sama kategorik. Oke. Nah, jadi nanti bisa dilihat ulang ini ya. Ini saya simpan dulu hasil olahan tadi. Nah, mungkin kalau ada yang langsung ingin bertanya bisa raise hand ya, atau langsung buka saja mikrofonnya ya. Nah, ini kalau kita punya data yang sifatnya nominal dan masing-masing itu dua kategori, itu biner. B itu 2, biner ya. Makanya di sini saya sebutkan 2 kali 2. Nah, bagaimana kalau misalnya R kali K? Kalau R kali K, katakanlah di sini misalnya teladannya adalah mengenai pekerjaan orang tua, pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Kadang-kadang ada yang kuesioner ya, yang diantaranya ada isian pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa. Nah, di sini misalnya saya hanya kategorikan, jadi kita hanya kategorikan menjadi 4. PNS, BUMN atau BUMD gitu ya, wirausaha dan lainnya itu bisa TNI Polri, pokoknya yang tidak kategori 3 kategori ini di kategori yang lainnya. Gitu. Dan caranya mestinya dengan untuk mempermudah pekerjaan seperti tadi kita beri array di sini ya, misalnya kita sebut yang biar pendek ya, pek itu pekerjaan misalnya ayah gitu ya, pek ayah. Oke. Nanti yang satunya pek ibu gitu ya. Jadi dari sini kita sorot ke bawah, ini kita beri nama pek ibu. Jadi array itu mempermudah pekerjaan kita.
ya, permudah pekerjaan kita. Soalnya kalau mau nyari ini, coba aja ini bayangin, ini ada 50 data ya, 50 data. Masuk satu-satu ngeliatin gini untuk mentelengin 16 sel ini ya. Nah, jadi lama seperti itu. Nah, oleh karenanya dengan cara seperti tadi ya, dengan cara seperti tadi kita oke, ini urutannya bisa beda-beda ya. Ini kan makanya disebut skalanya skala nominal. Mau BUMD dulu, wirausaha atau wirausaha dulu baru lainnya, nggak masalah. Ini urutannya bebas. Nah, jadi ini variabelnya, ini yang pertama pekerjaan ayah, yang kedua pekerjaan ibu. Bagaimana tanda petik korelasi di sini yang disebut dengan koefisien kontingensi ya, karena datanya memiliki variabel yang kategorik atau di sini nominal ya. Nah, jadi dengan cara yang sama seperti tadi kita gunakan saya gedein dulu biar agak terlihat mata saya juga nanti kalau enggak berjam-jam melihat kamera begini bisa lama-lama berair ya. Oke, jadi count ya, ingat ya, count itu mencacah, mencari banyaknya. If bersyarat. Tadi apa? Yang di sini pekerjaan ayah misalnya, kita kasih pek ayah. Nah, gitu begitu kita ketik pek gitu ya. Ada dua nih pek ayah, jadi ikutin aja seperti itu. Pek ayah gitu ya. Koma atau titik koma, kita yang komputer saya di sini koma, pekerjaan ayahnya apa? PNS ya. Dipilih di sini. E13. Sementara 13. Kalau mau langsung ya E-nya diganti dikunci E-nya ini ya. Kasih tanda dolar. Tuh. Kemudian balik lagi ke sini, pek ibu ya. Sorry. Pek ibu. Kalau salah ketik aja dia nggak tunjukin misalnya pel nggak ada pel gitu ya. Ganti pek. Pek ibu. Tadi ayahnya udah sebut ya. Kemudian, nah di sini 12-nya yang dikunci ya, barisnya nanti yang sama. Oke, kurung tutup, enter ya. Nah, 4. Nah setelah itu ingat ya bahwa ke-16 sel ini kita tidak tahu, ini random. Bahkan banyaknya PNS kita juga nggak tahu. Banyaknya pekerjaan ayah yang PNS, yang BUMD ini juga nggak tahu semua, ini random semua. Yang tahu hanya totalnya tadi 50 itu ya. Oke. Jadi bagaimana pendistribusian angka ini ya, frekuensi ini seperti ini. Nah, ingat ya ini jumlahnya 50 pas ya. Berarti terdistribusinya seperti ini. Berarti yang tidak ada itu pekerjaan ayah lainnya dan pekerjaan ibunya BUMN atau yang bekerja sebagai BUMN atau BUMD gitu ya. Dia nol dia. Nah ini adalah frekuensi apa yang kita sebut dengan hasil observasi atau pengamatan ya. Ini kalau mau dituliskan di sini ayah gitu, pekerjaan ayah. Ya. Oke. Di sini yang ibu. Oke. Kalau kita gabungkan oke. Ini bagi ibu ya, pekerjaan ibu. Oke. Sorry. Ini oke. Nah, ini adalah hasil observasi. Hasil apa yang kita amati. Jadi dalam menguji apakah ada hubungan antara dua variabel pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu itu, ya ada hubungan, atau mengukur keeratan hubungan antara dua variabel ini, kita bisa gunakan uji yang namanya uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat seperti ini ya. Ya, O itu singkatan dari observasi. Apa yang kita amati. Jadi J di dalam hal ini banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Ya. Ada 4 kategori pekerjaan ayah dan 4 kategori pekerjaan ibu.
Nah, jadi ini O11, O12, O13 ya. Ini O41, O42 sampai O44. Nah, itu yang kita amati. Nah, ada satu lagi di sini ada istilahnya E. E itu harapannya, ekspektasi. Ya, ekspektasi. Dalam teori bagaimana membuat rumus ini, aslinya yang di bawah ini O, ya, O. Tetapi kalau ini O, maka perhitungannya tidak mungkin dapat dilakukan karena kita akan melakukan pembagian dengan nol, ya, pembagian dengan nol. Tadi contohnya ini ada pengamatan nol ya. Nah, secara teori yang di bawah ini bisa digantikan dengan E, harapannya. Nah, kalau harapan tidak mungkin di bawah ini ada nolnya. Nah, harapan di sini, harapan ya, harapan atau ekspektasi nilai pada sel baris ke J kolom L ini, ya, baris ke J kolom L itu sama dengan berapa banyak baris ke J kita amati dikalikan berapa banyak, ya, berapa banyak kolom ke L nilainya, ya, dibagi banyaknya keseluruhan. Nah, jadi gitu. Jadi istilahnya begini, kita harus tetap mencari namanya nyamannya di sini L ya, N di sini, sorry. Ini N itu banyaknya pengamatan di sini. Banyak pengamatan ya jumlahnya ini kan. Ini banyak pengamatan ada 11. Oke. Biar tidak sama warnanya karena ini beda maksudnya, ini 11. Nah, ini masing-masing kalau kita cari jumlahnya ada seperti ini dan jumlah ini pasti 50 juga ya. Ini N, N1, N2, N3, N4. Nah, di sini jumlah kolomnya. Jumlah kolom mirip seperti tadi ya. Kita hitung dengan menggunakan sum ya. Kita ganti biar beda warnanya. Nih. Oke, jangan itu ya. Hijau dikit, hijau mana nih. Oke. Oke lah, enggak apa. Nah, ini jumlah ketiga kolom lainnya adalah seperti ini. Ingat ya, baik jumlah ini maupun jumlah ini acak, karena ini juga acak, tergantung data aslinya. Nah, tergantung data aslinya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti melakukan penelitian menggunakan data yang seperti ini, cara mencari menabelkan dua arah atau tiga arah dan sebagainya itu sudah saya ajari ya. Nah, jadi gitu. Kalau kita mau pakai Excel aja ya. Oke, setelah itu ini O-nya. Maka E-nya bagaimana cara mencari E-nya? Nah, cara mencari E-nya itu adalah dengan rumus tadi ya. Dengan rumus tadi. Jadi misalnya pasangannya 4 nih, pasangannya 4 ya di sini. Itu sama dengan jadi kan ini kan O11 di sini E11. Ini sama dengan ini ada sedikit gangguan di sini. Ini sama dengan sorry. Sama dengan ya. Nah, ini ada maaf ada gangguan dikit ya. Ini karena saya di kantor ini. Ya. Oke, mutar-mutar. Oke, jadi saya ambil alih sebentar. Ambil alih sebentar. Oke. Gangguan.
Bitly. Maaf ya. Share screen. Oke, sambil sebentar. Jadi ini gangguan di komputer saya satunya. Jadi kalau kalau kita ketikkan bit.ly slash start maxi gitu ya. Ini. Nah, nanti akan langsung menuju Google Drive saya yang ada filenya ini ya. Jadi misalnya kalau tadi kita masih menggunakan data ini ya, data ini kita download dulu, jadi kita klik download gitu ya. Ini kita coba dulu ini join meeting lagi. So, ya. Oke, saya ulangi di sini aja ya. Ulangi di sini. Ini saya kalau mengunduh begini, jadi itu belum diunduh ya. Belum di download, sorry. File, downloadnya ke Excel gitu ya. Nah, ini ke bawah udah download. Oke. Ini sorry. Saya share screen dulu, pindah ke Excel saya. Nampak ya? Saya gedein dulu. Itu gangguan soalnya. Oke. View 200. Oke. Saya ulangi. Biar cepat. Ini sampai terakhir. Ini ya. Ayah. Ayah. Kemudian yang di sini ibu. Ibu ya. Nah, oke, di sini sama dengan count ifs biar hafal ya. Ini ayah ya. Kemudian nilai di sini. Ini kalau tadi koma ini titik koma ganti komputer ya. Ibu titik koma yang ada di sini ya. Oke. Nah, 4, kemudian tadi harus saya ganti dulu supaya bisa dikopikan ke sel yang lain. Oke, Ctrl copy. Ini adalah hasilnya. Kemudian ini jumlahnya ya. Ini jumlahnya. Kita jumlahkan dulu menurut barisan kolom ya. Sorry. Ini Ctrl copy. Ctrl copy. Baris ya. Kemudian di sini jumlah dari kolom. Dari kolom. Kemudian dikopikan ke kanan. Oke. Nah, ini sekarang saya ganti. Di sini adalah jumlah kolom, ini jumlah baris ya. Nah, untuk mencari di sini
Adalah tadi pas sampai sini ya, pas gangguannya. Jumlah baris kali jumlah kolom dibagi total keseluruhan, ya. Nih, jadi 2,64 itu ekspektasinya, harapannya. Nah, agar bisa dikopikan rumus ini ke sel yang lain, maka kita harus kunci dulu. Yang pertama, kolom J. Kolom J itu dikunci, ya. Jadi kolom J itu dikunci. Karena nanti ini yang kita pakai, ya. Kolom J dikunci. Yang kedua, baris dari F17. F17, ya. Dan yang ketiga, ini baik J maupun 17. Jadi J dan 17 ini dikunci. Kunci ya, J-nya dikunci, 17-nya dikunci. Oke. Kemudian baru dikopikan. Baru dikopikan ke sini. Oke. Dan ini jumlahnya harus sama dengan 50 juga, ya. Jadi kalau ini kita copy ke sini, ke sel yang lainnya ini, paste, jumlah ini harus sama dengan 50, ya, 50. Dan jumlah ini juga sama. Jadi kalau ini copy, jumlahnya juga harus 11 ini. Ini harus 11. Kemudian di bawahnya 12, 14, 13. Totalnya 50, ya. Oke. Ini dikopikan. Kopikan ke sini. Jumlahnya sama. Kan? 12, 15, 10, 13 itu sebagai kontrol bahwa masing-masing EIJ pasangannya OIJ ini adalah benar sesuai dengan rumus. Nah, berikutnya ini kita hitung, yang kita hitung itu adalah selisih antara O dengan E ini pasangan masing-masing berapa? Selisihnya dikuadratkan dibagi E, ya, dibagi E. Jadi kalau kita hitung caranya O dikurang E jadi sama dengan O apa yang kita amati, ya, dikurang E, ya, dalam kurung kuadrat, kuadrat itu 2 aja begini, ya, dibagi E-nya ini. Jadi seperti ini, ya. Dan kalau ini karena nilainya relatif, di sini ya dibagi dengan di sini, dikurang dengannya di sini juga, makanya tidak perlu kasih dolar, ya. Jadi sini 0,7 misalnya, kalau ini mau digitnya ya, itu kan hanya 1 digit gitu ya. Kalau mau digitnya lebih, nah 3 digit ya, 3 digit begitu ya. Kalau kurang lebar ya dilebarin. Atau mau 2 digit seperti ini, ya. Nah, kemudian dikopikan ke sel yang ukurannya sama, 4 kali 4 tadi. Nah, jadi ini adalah nilai masing-masing ini. Ya. O dikurang E pasangannya, dikuadratkan dibagi E, ya. Nah, kemudian dijumlahkan menurut baris dan kolom. Barisnya 4, kolomnya 4, berarti jumlah keseluruhan ini. Nah, jumlah keseluruhan ini adalah 20,53 di sini, walaupun kalau kita mau tuliskan sum gitu ya. Ini sama dengan jumlah keseluruhan ini. Ya. Jumlah keseluruhan ini. Nah, jumlah keseluruhan ini yang disebut di sini sebagai T kuadrat, ya. T kuadrat. Saya tidak tuliskan T kuadrat tapi T2 gitu ya. Nah, ini yang di dalam koefisien kontingensi Kramer-Pearson dan kuadrat tengah ini yang dimaksud dengan T saja, nggak usah pakai kuadrat, itu adalah yang rumus tadi, rumus ini, ya. Bukan T aja. Di sini menggunakan T saja. Oke, nah T-nya itu. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan di sini, menghitung koefisien kontingensi ini, kita perlu yang pertama nilai ini. Oke, sebut saja nilai T. Nil T gitu ya. Nil T itu daripada kita menyebutin nilai ini berapa, kita sebut nil T, nilai T, ya. Kemudian N di sini adalah total ini, ya. Nil N. Total, ya. Nil N atau apapun namanya, ya, sepanjang kita ingat saja itu nil N. Nah, kemudian ada lagi R atau C. R banyaknya baris, ya.
C banyaknya kolom. R baik R maupun C itu sama-sama 4. Ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan R1 di sini. R1 di sini sama dengan nil T, ya, nil T dibagi dengan, nah, pembaginya ini, nilai N, ya kan, nilai N kali mana yang minimum? Kita tahu, tapi sebutin aja di situ ya. Mana yang minimum? Dikurung dulu. Mana yang minimum? Min, banyaknya baris 4 atau 4 ya, memang 4 minimumnya ya. Kan ini 4 min 1. Min 1 ya. Nah, tapi ini harus dikurung dulu. Ya. Ini. Nah, ini nilainya 0,13. 0,1368637 itu koefisien kontingensi Kramer. Nah, nilainya mirip seperti nilai korelasi. Memang nilai-nilai ini ya itu seperti nilai korelasi ya. Kalau kita misal mau menghitung koefisien kontingensi Pearson ya akar dari ya nil T dibagi dengan dalam kurung nil N ya, nil N ditambah nil T kurung tutup ya, 2 kali. Kurung yang bawah ini mengurung ini nil N plus nil T, kemudian kurung yang kedua itu sebelum diakarkan 0,5395 ya. Nah, kalau yang ini gampang ya, tinggal nil T dibagi nil N ya. Ini rumusnya cuma begini saja. 0,4, yang terakhir supro ini agak ribet juga ini ya. Akar dari. Kemudian ini nil T membaginya adalah ada di sini ada nil N ya. Nil N kali akar, kan gitu. Akar dari perkalian 4 min 1 ya kali 4 min 1 biar nggak salah ya. Kurung tutup kedua ini menutup ini ya, menutup lagi ya. Nah, 0,3699. Nah, ini kalau kita punya kedua variabel yang sama-sama dari skala nominal ya, dari skala nominal. Oke, ada yang ingin bertanya? Enggak. Oke. Baik, kalau enggak ya. Saya berusaha masuk satu lagi, yang satunya masuk lagi ya. Zoom, yes. Oke, kalau enggak kita lanjutkan nih, ya. Bagaimana kalau variabelnya dari skala ordinal, ya. Variabelnya dari skala ordinal atau yang diordinalkan. Yang diordinalkan artinya aslinya tidak ordinal. Ya, katakanlah gini ya. Oh, kebetulan ini datanya data simulasi. Ingat, lihat kalau rumusnya ini kan. Jadi yang pertama ini saya buat datanya kisarannya dari 70 sampai 100. Ini kan ada perintah 70 plus run. Run kurung buka kurung tutup itu akan menghasilkan nilai di antara 0 dan 1. Nilai di antara 0 dan 1 ya. Kalau dikalikan 30 berarti penambahan dari 70 itu di antara 0 sampai hampir 30 kan begitu ya. Nah, oleh karenanya ya, nilai yang ada di sini itu pasti di antara 70 dan 100 gitu ya. Sedangkan di sini ini dari 65 sampai 100. Makanya menulisnya begini, sama dengan 65 plus run kali 35 ya.
Jadi ada yang di bawah itu. Nah, andaikan misalnya, oke, saya berusaha ini ya, berusaha pindah ke yang satu tadi. Ya. Nah, ini ya, kita ke sini. Sama aja tampilannya. Ini hanya komputer lebih gede, tombolnya lebih gede-gede. Ya. Oke, jadi nilainya itu ya. Nah sekarang yang namanya korelasi untuk skala yang sifatnya ordinal atau yang diordinalkan, ini skalanya karena nilai itu interval ya. Nilai itu skala interval. Tapi kita bisa apabila asumsi misalnya normalitas tidak bisa dipenuhi, maka kita bisa menggunakan alternatifnya menggunakan skala yang diordinalkan. Diordinalkan itu berarti dibuat dalam bentuk peringkat. Ya. Oke, kita buat saja begini. Ini array seperti tadi ya. Ini membuat array seperti tadi. Kita sebut di sini namanya, ini array-nya, sorry. Array ini kita sebut namanya di sini statistik. Statistik. Oke, ini akuntansi misalnya. Ini nilai misalnya ya. Akuntansi. Oke. Nah, dari array masing-masing ini, statistik maupun akuntansi itu, kalau kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar, dan nilainya digantikan di sini, caranya gimana? Ya, caranya ya. Ini saya buat gedein dulu, tadi masih belum digedein, di zoom 200. Oke. Nah. Oke. Itu dulu ya. Nih, ini saya gantikan ranknya. Sama dengan rank itu ya. AVG. Perintahnya begitu. Rank AVG. Yang mana yang mau dirankkan? Oh, ini loh. 73, sel B4. Soalnya kalau saya tekan return lagi, tekan enter, ini angkanya berubah karena masih simulasi ya. B4 ini relatif terhadap gitu ya. Relatif terhadap statistik gitu ya. Koma statistika gitu ya. Nah, di sini kita mau mengurutkan meranking itu dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Kalau dari terkecil ke terbesar berarti ascend. Ascend itu naik ya. Tapi kalau turun descend. Kalau kita naik pesawat itu kalau sudah setengah perjalanan dia bilang fly to descend. Pesawatnya turun ya. Oke, jadi kita pilih satu di sini ya. Kita pilih satu. Oke. Nah, kalau kita tekan enter, dia jawabnya nih 17 ya. Nah, ini bisa berubah-ubah karena di sini sudah berubah ya. Oke, nggak masalah. Yang penting, rumusnya ini sudah benar. Jadi ini yang kita gunakan sebagai peringkat. Nah ya, ini peringkatnya. Nah saat ini yang paling kecil di 71,2 ini peringkatnya ya, peringkatnya. Nah dengan cara yang sama kita juga membuat seperti itu. Nah boleh karena itu sudah sifatnya relatif, kita bisa kopikan ke sini satu saja atau semuanya. Nah ini NA kan, NA harus nggak ada karena array-nya di sini belum kita ganti. Array-nya di sini harus diganti dengan akuntansi. Ya. Akuntansi salah. Nah, gini ya. Enter. Nah, sekarang kita kopikan nilainya ke bawah ini. Nah, enter ya. Nah, sekarang yang tadinya dari skala interval ini dirubah menjadi skala ordinal. Karena ini namanya diordinalkan, dibuat menjadi skala ordinal. Digantikan dengan peringkatnya. Ya, gantikan peringkatnya.
Jadi R ini kalau tadinya di sini X saja, di sini digantikan dengan rank dari X. Rank dari nilai statistik, rank dari nilai akuntansi. Ini ya, ini 15 nih nilainya. Nilai ranknya terbesar ke atau terkecil ke, artinya jangan, kalau banyak datanya ini, banyak datanya berapa? Datanya 21. Jadi kan rank terbesarnya masih 21 ya. Rank terkecilnya 1 gitu. Masing-masing gitu. Nah, oke. Okay? Nah, selanjutnya tahap berikutnya di sini kalau kita lihat korelasi ini, yaitu rumusnya ini. Jadi kedua pasangan rank ini ya dicari selisihnya dan dikuadratkan. Dicari selisihnya dan dikuadratkan. Ya. Ini dikurangi pasangannya ini ya. Dikuadratkan. Oke. Nah, silakan. Nah, nilainya itu saat ini ya, ini kan karena itu simulasi, karena nilainya bergerak terus ya. Nggak masalah. Nah, oke, nah ini kemudian kita cari semuanya ke 21 pasangan angka tadi, nilainya ini. Ya, nah kan ini yang disebut dengan T. Jumlah ini, jadi jumlah ini yang disebut dengan T. T di sini ya, bukan T yang tadi. Kalau ini kita jumlahkan, kita taruh di bawahnya apa di atas ini aja ya, sama aja, bawah. Sama dengan jumlah dari semua yang kita cari. 1292. Ya, 1292 itu T-nya. T ini. Nah, jadi dengan demikian nilai korelasinya berapa? Korelasi ini disebut korelasi Spearman. Korelasi Spearman atau Spearman rank correlation karena menggunakan prinsip rank ya. Nah, jadi nilai korelasinya adalah 1 dikurang 6T, T-nya tadi, dibagi N kali N kuadrat min 1. Jadi kalau dicari, ini korelasinya, sama dengan 1 dikurang 6 kali, nilai ini berapa? Ya, dibagi N adalah banyaknya data. Banyaknya data 21. Ya. 21 kali tadi rumusnya adalah N kuadrat min 1. Ya. Jadi 21 kali di sininya 21 kuadrat ya. 21 kuadrat itu caping gitu ya. Dikurang 1. Oke? Sama dengan 0,18. Pada saat ini 0,18 karena itu masih datanya bergerak terus ya. Jadi itu simulasi. Jadi cara melakukan simulasinya adalah taruh kursor di sembarang sel kosong begini, tekan Ctrl C, Ctrl copy, Ctrl V. Ya. Kalau kita tekan seperti itu, maka di sini muncul korelasinya. Bisa negatif karena korelasi itu nilainya dari min 1 sampai plus 1. Ya. Jadi itu bisa positif, bisa negatif, nilainya berapa? Tergantung data yang terlacak di sana ya, kayak gitu. Oke, oke. Nah itu, ini adalah nilai koefisien korelasi yang disebut dengan Spearman. Spearman rank correlation kalau bahasa ininya seperti itu. Spearman rank correlation ya. Oke. Nah itu untuk kalau kita punya data dalam bentuk peringkat atau yang diperingkatkan. Ya. Itu Spearman. Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, kita lanjutkan. Ini juga dari skala ordinal kita kenal dengan Kendall. Nah, cuman kalau di sini Kendallnya kita tidak simulasikan ya. Kita tidak simulasikan. Datanya itu tetap. Kalau di Spearman di sini datanya masih dalam bentuk rumus. Ya. Oke. Dan tetap. Nah, Kendall itu menggunakan apa yang disebut dengan konsep konkordansi dan diskordansi. K itu konkordan, D itu diskordan. Ini pasangan data. Sorry, saya besarin dikit ya.
Ini pasangan data nih. Ini pasangan data pertama, nilai 72,7, 75,7. Ya. Nah, ini data kedua. Sebuah pasangan data ini dua pasangan data ini dikatakan konkordan. Konkordan kalau begini. Kalau nilai statistikanya kalau dari pasangan pertama ke pasangan kedua ini dari sini ke sini kan naik nih. Ini naik 72 ke 79, nilainya berubah naik. Ini juga di akuntansi juga berubah naik nih 75 ke 95 naik. Sama-sama naik itu konkordan atau sama-sama turun. Kalau kita melihatnya dari pasangan kedua. Dari pasangan kedua ke pasangan pertama ini turun nih ya, dari 79 ke 72 turun. Dari 95 ke 75 turun. Nah, jadi itu konkord. Konkord sama aja, akur sama-sama naik atau sama-sama turun gitu ya. Itu konkordan. Nah, bagaimana dengan diskordan? Dengan diskordan itu kalau yang satunya naik, misalnya ini, dari 79,9 ke 80,8, ini naik nih, dari sini naik. Tapi pasangannya di sini nilai akuntansinya turun. Dari 99 ke 74, ini turun. Di sini naik, di sini turun. Atau sebaliknya kalau kita melihatnya dari sisi yang di sini, ini turun nih. Ini turun, ini naik. Jadi itu diskord. Diskord itu tidak akur, tidak setuju ya. Gitu. Nah, selain itu ada kalau pasangannya sama. Kalau misalnya di sini 72,7, di sini 72,7 juga. Sama kan? Nah, kalau yang sama itu nggak boleh ya. Itu juga tidak dihitung kembar gitu ya. Jadi ada yang nanti kita hitung itu adalah banyaknya data konkordan, banyak pasangan konkordan dan banyak yang diskordan. Selisih perbedaan pasangan itu yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan koefisien korelasi yang namanya Kenda ya. Nah, cara yang paling kalau kita punya pasangan data ini aja misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini yang cara paling gampang adalah mengurutkan salah satu. Di sini yang saya urutkan menurut nilai statistik ya. 72,7 dan seterusnya. Ini dari sini ke sini sudah jelas naik. Dari sini ke sini jelas-jelas naik. Tapi jelas tidak turun ya jelas. Nah, tidak turun itu bisa sama. Nah, kita nanti periksa. Ini yang pasangan nilai akuntannya. Nah, pertama kali yakinkan bahwa nilai statistik di sini dari yang pertama pengamatan sampai yang terakhir itu naik semua. Ini naik semua ya. Digunakan begini. Jadi jika di sini lebih besar daripada di sini, maka nilainya naik plus. Kalau enggak, nol. Karena kita sudah urutkan dari yang terkecil ke terbesar, ya kan? Kalau enggak, nol. Oke. Jadi di sini sudah pasangan data pertama ini sudah semuanya plus, ya. Sekarang ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada nilai kembar, ya. Misalnya di sini kita gunakan nilai 1 di sini ya. Kalau kita saya geser dulu begini. 1 ke kiri, nah gini, F2 ya. Nah di sini dari B4 di sini, ada nggak data yang kembar di bawahnya? Ada nggak data yang menyamai ini 72,7? Nah ini dites ya. Contohnya begini, ya. Contohnya begini. Berapa banyak ya? Oh ternyata data yang pertama itu cuma ada 1 gitu ya. Cuma ada 1. Berarti nggak ada yang kembar. Kalau di sini bukan 1, 2 gitu berarti ada yang kembar. Demikian juga untuk yang akuntansi. Akuntansi ini juga ini untuk ngecek. Ini yang di sini yang yang kita kunci itu dari C4 ke C12. Sebetulnya ini yang 4-nya itu enggak dikunci. Ini gini. Nah, sampai ke 12 gitu ya. Ini yang ini gini. Oke, ini sama. Ini juga yang 4-nya yang di sini tidak dikunci. Karena yang kita perhatikan adalah pasangan-pasangan di bawahnya. Ini. Oke. Jadi misalnya gini. Oke, pasangan data pertama ini dibandingkan dengan pasangan-pasangan data yang di bawahnya. Berarti harus ada 8 pembandingan. 8 pembandingan itu ada nggak yang kembar?
Oh ternyata nggak ada. Ada nggak yang diskordan? Nah, ini yang caranya yang kita cari adalah yang pertama yang kembar. Kembar itu dari sini rumusnya. Kalau di sini bukan satu, pasti nanti akan berkurang satu. Jadi ini rumus untuk mencari yang kembar. Untuk mencari yang diskordan, kita gunakan frekuensi begini. Frekuensi ya, ini frekuensi yang diskordan. Diskordan itu kalau datanya ada yang lebih kecil atau sama dengan ini, di bawahnya ini. Misalnya ini ada nih 74, berarti kan dari sini ke sini turun. Dari sini ke sini turun ya. Nah gitu. Ada 4. Kenapa ada 4 ya? Karena di bawah 75,7 ini ada 74, 70,6, 65,8, dan 73,1. Tapi begitu kita di pasangan kedua di sini, kenapa 5? Di bawah 95,6 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang lebih kecil dari ini. Ya, oke. Nah, tentunya sisanya ini 7 dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurang 5. Karena semuanya cuma ada 7 pembandingan. Semakin ke bawah pembandingannya semakin dikit. Ini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini nggak ada lagi karena dia data terakhir, gitu ya. Nah, atas dasar itulah kemudian kita cari di sini banyaknya selisih antara konkordan dan diskordan. Dan banyaknya yang konkordan ada berapa? Jumlahin aja di sini. Banyaknya yang konkordan itu mulai dari sini sampai sini ya. Ini banyak konkordan. Oke. Oh, sorry. Rumusnya ada kelebihan. Nah, gini ya. 15, banyaknya yang diskordan ada 21 ya. Jadi kalau nilainya di sini berarti sama dengan ya banyaknya yang konkordan dikurangi banyaknya diskordan dibagi banyaknya semua kemungkinan pembandingan. Karena semua kemungkinan pembandingan itu jadi dari 9 sorry, ini dari ini ya. Dari 9 diambil 2. Jadi kombinasi 2 dari 9 atau N kali N-1 per 2. Jadi kalau tadi ini dihitung NK banyak yang konkordan dikurangi banyak yang diskordan dibagi dengan N-nya itu 9 kali 8 72 dibagi 2 36 ya. 9 kali 8 dibagi 2 ya. Dan nilainya min 0,16 ya. Data itu memiliki nilai koefisien korelasi Kendall. Jadi menurut Kendall ini adalah min 0,16 itu ya. Nah, sedangkan untuk yang Pearson ini kalau kita naik skala pengukurannya, yaitu interval atau rasio, kita gunakan skala pengukuran yang namanya Pearson. Ya. Ini Pearson ya. Oke. Nah kalau Pearson ini adalah formulanya. Ya. Jadi kalau oke, ini saya cara mematikan rumus. Ini kontrol copy gitu ya. Kemudian edit Alt A I S ini values Alt ESV sorry ya. Nah ini sekarang sudah bukan rumus lagi ya, otomatis. Nah caranya, nah ini cara saya jadi cara paling nanti untuk menunjukkan saja bahwa itu benar gitu ya. Caranya ini yang di atas ini sekaligus ini belajar Excel. Yang di atas ini itu namanya karena ini adalah masing-masing data itu dikurangi rata-ratanya ya. Masing-masing data itu dikurangi rata-ratanya untuk X, yang Y juga untuk cara seperti itu. Ini caranya bisa aja begini. Ini sebut saja namanya apa nih? Nil star gitu ya. Jangan ada nama array yang sama di dalam satu file ya. Dalam satu file jangan ada nama array yang sama. Ini nil AKT misalnya. Nil AKT. Oke.
Jadi kalau misalnya membuat nilai ini, jadi kita 83,8 ini dikurangi rata-ratanya, average, ya. Average dari nil STA, ya. STA, oke, itu satu digit ya. Ini sama dengan nilai di sini berapa dikurangi average dari nil AKT. Oke, ya. Jadi pasangannya nih, kopikan ke bawah. Kopikan ke bawah begini. Dapat ya? Nah, kemudian yang di atas ini jumlah hasil kali. Jadi kalau hasil kali apa? Array ini dengan array ini ya. Jadi kalau yang atas itu sama dengan sum product ya. Sum product dari ini. Oke. Dengan pasangannya. Pasangan datanya itu ya. Nah, yang di atas itu min 84. Ini min 84. Ya. Nilainya. Daripada ini kali ini dulu, dikali dulu, oh, lama ya kan. Kemudian baru jumlahin ya. Tuh. Nah, angka ini kalau dibagi dengan ini berapa banyak data? Berapa banyak data? Data ini ada 21 ya, 21 data. Angka ini ya, nilai ini kalau dibagi dengan 21 min 1 atau 20 itu yang disebut dengan kovarian. Ya. Kovarian dari statistik dan akuntansi ini. Kovariannya. Ya. Sedangkan yang di bawah ini, ya, itu sama dengan ini kan begini, ini bukan produk nih, ya, SQ, sum square dari ini, yang ini ya, yang ini saja nih, ya, nilainya 16.615, sekian. Kalau ini dibagi dengan 20 atau 21 min 1 tadi, ya, itu namanya varian dari X. Coba ya. Sama dengan varian. Oke, varian sampel ya dari ini. Dari nilai setengah. Sama dengan? Sama kan? Nah, ini kovarian. Kalau kovarian begini. Covariance. Gitu ya. TTS. Dari apa? Dari nilai setengah ini dengan nilai akuntansi, ya, sama kan? Nah, demikian juga yang ini, ya. Jadi sum square yang mana? Yang ini, ya. Nilainya itu kalau dibagi 20, ya, 20. Kita punya varian dari Y atau varian dari nil AKT. Ya, gitu ya. Nah, sehingga korelasinya, ini korelasi ya, korelasi antara nilai statistik dan nilai akuntansi tadi adalah nilai ini, ya, yang di atas itu kan dibagi akar dari perkalian varian X kali varian Y, ya, nih, ya kan, min 0,04. Itu kalau tahapan di tahapan. Mau langsung juga bisa. Korel, ya. Korel nil STA dengan nil AKT. Ya, nil AKT. Sorry. Nil AKT. Kenapa saya buat begini? Biar kalian tahu. Kalau saya langsung begini, kalian nggak tahu bahwa itu korelasi dibagi akar masing-masing varian yang dikalikan, gitu. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai hubungan antar variabel dari nominal, ordinal, interval atau rasio? Ini yang disebut dengan korelasi Pearson product moment. Ini momen
ini momen hasil kali, ya. Pembagian itu juga hasil kali yang dibalik. Jadi makanya disebut dengan, karena yang mempopulerkan namanya Pearson, disebut dengan korelasi Pearson product moment. Oke, korelasi Pearson product moment. Oke, ini yang pertama. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak, ya. Oke, kalau enggak, jadi apa yang barusan kita bahas dari awal sampai barusan ini adalah ukuran atau ketergantungan, ukuran kekuatan atau ukuran ketergantungan antar variabel. Tergantung skalanya, sudah saya jadi semua, jangan salah memakai, jangan salah memakai. Nah, berikutnya kalau kita punya teladan seperti ini, saya share screen dulu, ya. Oke, mudah-mudahan terlihat di situ datanya, ya. Nah, ini data, katakanlah kalau nanti sudah belajar metodologi penelitian dan sebagainya, ada skala Likert nih, skala Likert. Skala Likert itu biasanya digunakan untuk melihat persepsi. Ini cuma 5 aja. Misalnya dari sangat tidak setuju menjadi STS itu sangat tidak setuju, tidak setuju, ya. Tadi gradasinya begitu. Kemudian R ragu-ragu misalnya, kemudian setuju sangat setuju. Nah, sekarang bagaimana mengganti seperti ini? Ya, mengganti seperti ini. Kalau STS itu 1, TS itu 2, R itu 3, S itu 4, SS itu 5. Nah, caranya. Ini ada datanya, kita lihat dulu datanya ada 60 sekian, ya. Oke, kita sorot semua data ini, ya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kita harus lihat dulu di sini. Oke, yang paling gampang yang tidak salah adalah R. Kontrol H. Kontrol H itu find and replace. Ya, mengganti. R dengan 3. R dengan 3, betul? Betul. Ya kan? Ini ada semua R sudah saya ganti dengan 3. Nah, hati-hati, ada S, ada SS. Jangan S dulu. Kalau S dulu, yang SS ini dianggap ini juga S, ini S, ya. Berarti harus SS dulu. SS itu nilainya 5. Ya. Nilainya 5. Ganti semua SS dulu. Nah, sehingga yang S tidak ikut berubah, ya. Baru sekian, ini hati-hati nih, ada STS, ada TS, ya, ya. Nah, jangan yang S belakangan, berarti harus STS dulu. Karena kalau TS, STS-nya pasti berubah. Jadi STS dulu. Sangat tidak setuju, nilainya 1, ya. Oke. Nah, baru TS, nilainya 2, ya. TS diganti dengan nilai 2, gitu ya. Nah, baru yang terakhir S, nilainya 4. Hati-hati ya. Nah, gitu. Siap. Nah, sekarang semua sudah ganti angka. Oke. Oke, biar saya ganti aja file save as gitu ya. File save as. Saya ganti namanya dengan tambahan. Nama yang lama tambahi aja 1, gitu ya. Berarti yang lama biar nggak hilang. Nah, sekarang andikan begini. Kalau kita lihat strukturnya, ini ada A1 sampai ini yang A itu sampai di sini nih, sampai A20, ya. Nah, gitu berarti kita buat, andikan misalnya itu adalah indikator dari variabel A. Jadi ini variabel A. Ya, variabel A, ya. Nah, variabel A itu kita ingat ya, skala ini, skala aslinya ini skalanya ordinal. Skalanya ordinal, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita mau sedikit abuse menjadi skala itu dinaikkan menjadi interval, ini abuse, ya. Kita gunakan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya jadi sama dengan average, ya. Average
Jadi variabel baru itu merupakan rata-rata dari semua A ini. Semua A ini dari A1 sampai katakanlah A20 sini ya. Nah, oke. Jadi nilainya rata-rata ya, rata-rata mestinya juga ada koma-komanya ini. Nah, sorry, ini 3,5, 3,50 ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga, oke, variabel B-nya dulu. Variabel B-nya itu juga rata-rata, average ya. Average dari B1 sampai B terakhir, B30. Nah, oke. Jadi data yang akan kita gunakan untuk analisis berikutnya adalah ini. Nah, ini. Oke, saya kopikan ke bawah. Bawah sini. Nah, andaikan. Nah, datanya sudah seperti ini ya. Datanya sudah tidak dalam bentuk data aslinya. Sudah merupakan rata-rata. Andaikan A itu adalah persepsi. Misalnya persepsi siswa SMP melihat bagaimana gurunya mengajar gitu ya. Ini persepsi. Kemudian ini motivasi siswa tersebut. Ini persepsi, ini motivasi. Kita ingin mencari hubungan fungsional bahwa motivasi itu merupakan fungsi dari persepsi. Itu disebut dengan regresi. Regresi ya. Nah, di dalam apa namanya Excel ini itu sudah ada modul yang biasa saya sampaikan di sini, data analisis ya. Ini data analisis. Nah, itu untuk menganalisis regresi. Dipilih aja regresi di sini, regression ya, regresi. Nah, jadi kita perlu ada dua array masukkan di sini. Array yang pertama kali adalah yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi adalah B di sini, var B ya. Sorot semua. Sorot semua. Sedangkan yang di sini X-nya yang mempengaruhi. Ini yang pengaruhi ini. Nah, karena tulisan var A, var B tadi kita sorot juga, ini labelnya diklik ya. Labelnya diklik ya. Nah, kalau kita mau pakai dua confidence interval 95 dan 99 tambahkan di sini. Kemudian outputnya kita letakkan di mana? Klik dulu di sini ya, baru selesaikan. Nah, sekarang muncullah statistik seperti ini ya. Ini yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi antara X dan var A dan var B ya. Korelasi. Korelasinya 0,35 ya. Lupakan aja baik buruknya, pokoknya angkanya dulu. Ini yang disebut R kuadrat ini adalah koefisien determinasi. Determinasi. Ya. Oke. Nah, sekarang koefisien determinasi, ini koefisien korelasi tadi ya, tadi sudah dijelasin. Kalau koefisien determinasi itu kuadrat dari ini, jadi pangkat 2-nya. Atau rasio dari ini, dari SS dari regresi ini dibagi SS total. Ini ya. Ini hanya kecil, nilainya 0,12. Jadi satu yang pertama ini kuadrat dari ini. Ya. Sama kan? Atau ini sama dengan rasio dari SS ini dibagi dengan SS total. SS regresi dibagi SS total. Yang mana kalau begitu berarti ini errornya jauh lebih besar daripada ya yang mempengaruhinya, gitu kan? Karena bahwa B ini angka ini 12,39 ini menunjukkan bahwa keragaman data B ini yang bisa dijelaskan oleh keragaman data A hanya 12,39%. Itu ya, hanya itu. Ini yang penting-penting saja dulu. Nah, tetapi apakah A itu signifikan mempengaruhi B? Ya. Dilihat. Nilai di sini adalah 0,004 ya, 0,004. Kalau kita bandingkan dengan taraf nyata yang biasa digunakan 5% misalnya, ini 0,4%, ini 5% loh. Berarti dia tetap signifikan. Jadi walaupun R kuadratnya kecil, tapi signifikan. Bahwa persepsi ini mempengaruhi
motivasi misalnya begitu, misalnya ya. Terus bagaimana persamaan regresinya? Persamaan regresi ya. Ini EST itu estimasi. Estimasi variabel B sama dengan ya gitu ya. Nilainya ini 2,86 sekian-sekian nih ya. Ini mestinya ditambah 0,36 37 var A. Var A. Nah, hati-hati. Karena variabel A dan variabel B dasarnya adalah ya, ini adalah data dari data skala Likert yang tadinya adalah skala ordinal, maka kita tidak bisa mengatakan kalau variabel A naik 1 unit, nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan tandanya apa? Tandanya positif. Bahwa kalau variabel A ini naik, kalau persepsi siswa itu naik lebih bagus begitu ya, maka motivasi siswa juga akan lebih bagus. Tanpa menyebutkan besarannya. Paham ya? Tanpa menyebutkan besarannya. Oke? Kalau skalanya berasal dari skala ordinal. Oke? Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi teladan. Saya bukakan satu lagi teladan. Oke. Datanya ini. Datanya adalah RGP, ini real gross product. Real gross product, jadi ini apa namanya, katakanlah ini merupakan suatu fungsi yang namanya COP12. Ini adalah modal, ini tenaga kerja. Ini labor tenaga kerja. Ini real capital input, labor days dalam tahun nih. Pokoknya ini adalah fungsi yang namanya fungsi COP12. Semua datanya adalah data dari skala interval, ya. Nah, dengan cara yang sama, karena ini variabelnya sekarang yang mempengaruhi. Ingat ya bahwa regresi tadi itu hanya satu yang mempengaruhi. Kalau ini dua yang mempengaruhi. Maka ya regresinya begini. Begini diganti semua ya. X-nya diganti, Y-nya diganti, ring-nya. Oke. Sorry, ring dari X-nya adalah ini ya. X-nya ini. Ini X-nya ya. Yang mempengaruhi ada dua, labor tenaga kerja dan input modal ya. Y-nya ini output real gross product. Oke. Nah, ingat bahwa baris pertama semua kita sorot, labelnya kita sorot, ini kita buat ya. Dan outputnya saya ganti, outputnya tidak di situ, outputnya di dekat saja. Oke, di sini ya. Oke. Kalau kita tekan OK, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sama artinya, maknanya sama. Di sini R kuadratnya 90%. Artinya 90,95% data keragaman dari real gross product ini, output ini bisa dijelaskan oleh dua variabel ini. Ya. Sisanya yang 9, sekian persen itu slide ini. Ya kan? Kan 100%. Ini koefisien korelasi bergandanya 0,95. Korelasinya berganda. Ini koefisien determinasi, ya. Koefisien determinasi penentu ini. Jadi ini maknanya 90,9 sekian persen keragaman data RGP ini dapat dijelaskan oleh LDY dan RCI, ya. Oke. Hipotesis nolnya mengatakan begini, ini dua. Kenapa dua? Ini kan ada dua variabel yang mempengaruhi. Hipotesis nol mengatakan LDY dan RCI ini, tidak mempengaruhi RGP. Nah, jadi baik LDY maupun RCI tidak mempengaruhi RGP. Ini ujinya secara bersama-sama. Ya. Tandingannya LDY atau
RCI, kalau yang H0-nya itu hubungannya dan, LDY dan RCI tidak mempengaruhi RGP. Nah, negasinya, ingkaran dari itu, ingkaran dari dan adalah atau. LDY atau RCI sebagai putus satu ya, LDY atau RCI mempengaruhi RGP. Atau dua-duanya yang mempengaruhi. Jadi sedikitnya ada salah satu LDY atau RCI ini yang mempengaruhi RGP. Jadi ini karena nilai di sini, ini artinya 5,46 kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi ini signifikan. Jadi tidak benar bahwa LDY dan RCI itu tidak mempengaruhi. Tidak benar bahwa LDY dan RCI itu tidak mempengaruhi. Berarti sedikitnya ada satu yang mempengaruhi, entah LDY, entah RCI, entah dua-duanya. Kita melihatnya di bawah ini. Ya, lihatnya di bawah ini. Dari mana? Kita lihat LDY-nya, kita lihat ya yang kita fokusnya di peluang. Ini nilainya 0,001, lebih kecil dari 5%, bahkan 1% lebih kecil dari itu. LDY berarti signifikan mempengaruhi RGP, ya. RCI demikian juga gitu ya. Nah, itu caranya. Nah, karena sebetulnya, jadi kalau di sini misalnya maknanya begini, kalau maknanya ya, tapi ini kurang pas karena kalau ini benar-benar merupakan fungsi COP12, maka yang diregresikan bukan ini, tapi lognya. Jadi lognya ya. Jadi ln dari RGP gitu ya, ln RGP, ln LDY gitu ya, dan ln RCI, lon-nya ya, gitu. Caranya ya nilai saja begini, ln dari ini, langsung aja begini. Nah, jadi ini kita transfer dulu, kita transformasi dulu ke dalam log, gini ya. Nah dari data ini yang dianalisis seperti yang di sini ya. Jadi data analisis gitu, regresi gitu kan. Nah terus ini yang diganti, ini diganti ya. Oke, lihat yang sebagai variabel dependennya yang pengaruh itu ini ya. Kemudian yang variabel independent, yang dependennya yang dipengaruhi itu ini, yang dipengaruhi. Ini independen, ini dependent ya. Kemudian caranya sama, kita letakkan bukan di E2 tapi di bawahnya aja ini ya, atau di sini biar nanti bisa seimbang ya. Oke. Nah, jadi ini 0,95, ini memang sedikit turun ya R kuadratnya, nggak masalah, nggak terlalu. Kita lihat yang lognya. Nah, di sini keduanya sudah signifikan, tapi ini dalam bentuk log ya, yang dianalisis dalam bentuk log. Kalau tadi bukan. Nah, ini juga ya. Ini kalau 1% sedikit di atas 1% nih, 1,6% untuk log LDY-nya. Oke lah kita pakai 2% atau 5%. Ini baik LDY, log LDY maupun log RCI ini sama-sama signifikan mempengaruhi log RGP. Nah, ini yang disebut kalau sekarang misalnya kita mau membuat ini estimasi dari ini model regresinya ya. Kalau model regresinya estimasi dari log RGP gitu ya. Ini sama dengan min 3,3 ditambah 1,49 log dari LDY ditambah 0,49 gitu, saya bulatkan 2 digit log RCI ya, log RCI ya. Nah di sini cara menerjemahkannya begini. Kalau semua variabel ini dalam bentuk log ya, maka interpretasi dari 1,49 ini adalah koefisien elastisitas LDY terhadap RGP ya. Jadi gitu kan. Jadi kalau LDY ini, jadi labor days year ini
naik 1% gitu ya, naik 1%, maka estimasi dari log RJP itu juga naik 1,49%. Kan koefisien elastisitas, ceteris paribus ya. Demikian juga yang ini, kalau RCI ini naik 1%, maka log RJP juga naik 0,49%, ceteris paribus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Jadi materi saya sampai di sini. Jadi kalau regresinya yang diregresikan antar variabel yang sifatnya ordinal, hanya sebutkan saja kualitasnya, naik atau turun, tanpa harus menyebutkan nominalnya, angkanya, ya. Tapi kalau skalanya interval atau rasio, kalian bisa menyebutkannya. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya. Nggak ada. Jadi sekali lagi ya, ini adalah apa namanya, materi terakhir saya di kelas angkatan ini. Besok minggu depan sudah ganti apa namanya, dosen ya. Baik, kalau begitu silakan kamera nyalakan, yang belum menyalakan kamera ini untuk daftar hadir ya. Ini ada Nur Sainatu Rohim, Herdiana, Kejar Dunia Seadanya, alias Angga Saputra. Oke. Ini ada yang Era Novia. Halo, kalau saya panggil 1, 2, 3 tidak udah menyala Era Novia ya. Yang lain ini jangan-jangan cuma kamera doang. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanya lewat grup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Oke.